Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Siang ini sudah ada Ninja mau diservis, punyanya Mas Puji. Udah lama gak diservis. Oke, saya mau berbagi informasi ya, tahapan servis Ninja R atau RR sama aja sih mesinnya. Yang pertama ya tentunya adalah karbunya dibersihkan. Terus filter udaranya, kalau masih terpasang filter udara bawaan dibersihkan juga, bisa dicuci pakai sabun, dibersihkan. Terus setting ulang membran. Terus habis itu bersihkan ruang superkeep sama cek juga lancarnya pergerakan superkeep. Ini nih mesti dicek juga apakah macet atau enggak, sama di dalamnya juga dibersihkan juga ruang superkeepnya. Ditambah lagi cek ininya, HSAS nya dicek, dibersihkan juga. Dicek juga membrannya, di dalam juga ada membrannya juga. Terus dicek juga air radiatornya, jangan sampai kurang. Oke, yang pertama dilakukan, kita akan buka bodinya, habis itu kita buka businya. Oke bro, ini businya udah dicopot. Ini untuk warnanya, ini kalau dilihat secara mata langsung ini cukup sempurna ya. Ini agak merah bata tapi agak putih dikit. Terus ini agak berkerak juga, kayaknya kotor dari karbu. Oke, masih bisa dipakai. Sekarang kita akan buka cek. Biasanya kalau businya kotor kayak gini, kotor karena debu, biasanya karbunya juga kotor. Nanti kita juga akan cek radiatornya apakah berkurang atau enggak. Karena masih panas, nanti ya nunggu dingin dulu. Kita cek radiatornya masih panas. Oke. Kita buka dulu karbu dan saringan udaranya. Oke bro, untuk karbunya ini udah dicopot dan ini dalamnya kotor sedikit ya. Ini agak kotor sedikit tapi mesti kita bersihin lagi. Ini karbu dengan kondisi filter terpasang ya. Jadi teman-teman, karbunya kalau mau pengen awet gitu mesin motornya, usahakan tetap pakai filter. Ini yang pakai filter aja tetap berdebu nih, sisa debunya tapi dikit. Apalagi yang nggak pakai filter gitu kan, pasti numpuk di sini kalau nggak dibersihkan dengan rajin, biar motornya awet gitu kan. Kalau karbunya tetap bersih, mesin juga gak gampang aus itu. Sama nanti kita bersihkan juga filternya. Kita akan copot juga membrannya ya, kita lihat kondisinya kayak gimana. Oke bro, ini kondisi membrannya ya. Ini kotor hitam, ini kotor biasa sih, wajar lah, atau kotor wajar. Ini pembakaran. Kita cek ya membrannya satu-satu, kita akan tiup. Caranya kalau dites satu-satu membran bagian ini satu-satu. Contohnya ini kita tahan dulu, ini yang 3 bawah ini kita tahan dulu, sama atas 2 ini berarti kita tes membran yang di sini, kita tiup. Udah agak longgar dikit, kita tes yang
Ini kita tiup. Sudah longgar ya. Sorry ngelay. Berarti yang bagian ini nih, yang hitam-hitamnya yang mesti dirapetin lagi. Ini berarti bagian atas nih, yang hitam ini bagian atas, sedangkan yang ini bagian bawah. Hah? Aing bawa anak tanam kita yeuna orang bisa Panas lila gitu. Oke, kita fokus bersihin ini dulu. Nanti habis bersihin karbu sama membran, kita bersihkan ruang kips. orang tadi naon ya karet eta body oh
Ketoprak. Apaan coba?
Oke bro, dalam pemasangan membran ini ada coak segini. Nah ini coak segini ini dia menghadapnya ke sebelah kiri. Jadi kalau membrannya gini nih, dia ininya sebelah sini. Mau atas atau bawah sama, pokoknya sebelah kiri dari membran. Jadi gini. Nah kemudian kalau ketika teman-teman ngetes membran masih bocor gitu kan, ngetesnya kan gini nih. Ini tadi saya udah bersihin yang bagian atas ini, udah disetting. Nah cara ngetesnya ini, caranya ini ditutup kayak gini, terus ditiup dari sini. Bentar. Harus bunyi, dites satu-satu ya. Ditutup sebelah sini, terus tahan sebelah sini. Nah gini, ditutup sebelah sini nih pakai tangan kayak gini. Terus ini dites satu-satu. Kalau mau ngetes yang ini juga ditahan, yang dua ini. Kalau mau ngetes yang tengah ini sembari ditahan juga, sembari yang ini juga ditutup. Harus bunyi. Misalkan enggak bunyi gitu kan, berarti di sini kurang nekuk gitu, kurang nekuk ini sedikit ditekuknya. Ini bisa diangetin pakai korek. Caranya kalau mau nekuk ini nih, kita tekuk ini, terus kita angetin pakai korek api gitu. Ini bro, kita jauhkan dari bensin dulu. Nih kita tekuk. Ini karena ini sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, ini kiri, ini kanan. Tekuknya sini. Tekuknya gini. Nah, penekukannya ini tepat di bawah bolongan ini ya. Jangan di tengah-tengah ini. Ya, jangan di tengah ini, tapi harus di sini. Dikit aja. Yang penting terasa panas dikit. Oke. Oke. Yang penting kelihatan agak nekuk ini. Ini masih agak lempeng sih, mesti di ini lagi.
Aku nanyain doang mana waduh. Ini makan nih. Kalau buat tawaran. Kalau udah nggak makan, mau udah. Udah, mau masih banyak. Udah aku makan lagi. Kalau sebelum itu kayak ini. Ya, dia harus sing deh. Profil kain ini majid iya orang di ini dibungkus mayat habis itu di ini foto-fotoan terus setengah 5 aku ngimpi orang itu di rumah iya kayak manggodang tapi mukanya nggak kelihatan kita semua orang buka mau ngomel-ngomeli dia kan mau diukur-ukur tanganku nggak bisa bergerak kok bangun tangan di aja Nah, lembay. iya kayaknya gedenya takut mah mana mau gedenya gitu Goblok. aku pakai gitu anjir kebang set itu lagi komponen Jeroan semua itu kan susu.
Yang berdua ada tuh nyampe kompor kosong. Kenapa gitu? Tapi besoknya lagi aman-aman aja kompor. Tinggal pancinya doang aja. Oke bro, untuk karbunya dan membernya sudah terpasang, filternya juga sudah dibersihkan. Sekarang kita cek ruang kips dan HSAS nya. Kita akan buka dulu yang sebelah kiri. Hitam bro, kotor. Nanti kita akan bersihkan. Kita cek yang sebelah kanannya. Oke, kalau sebelah kanan kita sekalian cek super kipnya dulu sambil kita bersihkan super kipnya. Untuk membukanya, ini karena ini baut kiri ya. Kalau baut kiri, kalau membuka itu searah jarum jam. Tapi kalau untuk ngencengin itu berlawanan arah jarum jam. Pokoknya sebaliknya dari baut biasa pada umumnya. Oke, kita bukanya ke kanan. Bautnya sini kita buka. Oke. Karena ini baut kiri. Oke, kalau dari putarannya ini agak berat dikit pergerakannya. Nanti kita akan bersihkan juga. Oke, kita buka dulu box kipsnya. Bisa pasti. Waduh, nama saya ketangkep kamera nih. Nama? Hah? Nama. Kayak halus. Waduh. Lumayan. Ini nu packing etanya. Matiin Thailand ya.
Waduh, kotor, yang juga kotor, hitam banget ya. Harus packing nama awet mah. Hari original mah awet. Waduh. Ini juga agak serak. Telah kita bersihkan saja. Untuk bersihkannya ini kita buka dulu aja ya, tutup ininya biar kita gampang putar-putarinya pakai bensin. Oke bro, untuk cara membersihannya kita gunakan bensin pakai kuas kecil kayak gini. Nanti kalau sudah pakai bensin kita akan semprot pakai karbu cleaner, tapi mesti hati-hati dikarenakan karbu cleaner itu sangat keras, jadi kalau terkena cat akan mengelupas catnya, mesti hati-hati. Korban stop. Stop. Oke bro, untuk super kitnya sudah dibersihkan. Ini udah agak lancar. Aduh, nih. Ini udah lancar. Batang gipsnya juga udah nggak hitam lagi. Oke, kita pasang driver ininya, driver super kitnya. Awas jangan sampai nggak pas ya, ini ada titik nih, ada jeglongan titik. Ini titik ini harus berada tepat di tengah-tengah gear super kit ini. Sebentar, nah di gear super kitnya ini sebentar agak ini ya silau. Nah di sini ada dua nih, 1, 2. Nah yang satu ini mesti ada di tengah-tengah. Ini ada dua titik, ada titik dua biji. Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Ini sama ini. Nah ini titik yang ini harus berada di tengah. Oke. Bro, untuk super kitnya sudah dibersihkan dan juga sudah dipasang kembali. Jangan lupa ini tutupnya juga masih terpasang juga. Sekarang kita cek air radiatornya. Kita buka dulu penahannya ini. Nih, ini kan ada penahan nih, bautnya kita buka dulu. Kalau penuh berarti normal. Ini ya bro, ini air radiatornya masih penuh dan masih hijau. Oke, kita tutup lagi, berarti radiatornya aman, nggak bocor. Dan karena kalau pakai air radiator coolant itu awet ya, awet 1 tahun, nggak diganti atau nggak ditambah juga nggak bakalan berkurang, tetap adem. Berbeda dengan memakai air mineral atau air biasa, itu pasti berkurang dan juga cepat karatan ya kalau pakai air biasa. Kalau teman-teman nemu motor berradiator terus pakai coolant tapi tiap 3 bulan atau tiap beberapa bulan berkurang, nah berarti itu tanda-tanda ada kebocoran ya.
Tapi ini Mas Puji enggak, masih normal. Oke. Kita akan pasang tangkinya, kita akan tes, kita akan setting karbunya. Oke. Untuk proses servis ninjanya sudah selesai. Dan untuk penyetingan karbunya ini saya pakai 2 putaran penuh. 2 putaran penuh ke kiri ya. Tapi itu cuma patokan awal sih, soalnya kalau beda motor walaupun motornya speknya sama nih, sama-sama Ninja, sama-sama baru gitu kan, itu setelan karbunya bisa beda. Karena ini Mas Puji ini dia cocoknya pakai 2 putaran penuh ya, 1 putaran 360 derajat. Untuk kunci setelan kunci dari inti dari penyetelan karbu, penyetelan spoilernya itu cari putaran yang tertinggi. Caranya kita naikin dulu ini setelan langsamnya ke 2000 rpm atau 2500 rpm. Terus kalau udah 2000 sampai 2500 rpm baru kita mainin spoilernya. Spoiler setelan angin atau setelan bensinnya ini. Kalau semakin dia ke kanan, semakin dia ngencengin, itu bensin akan sedikit semakin boros. Tapi kalau terlalu nutup banget tuh mesin pasti mati ya. Jadi mesti tetap ada dibuka. Jadi pokoknya teman-teman cari putaran mesin tertinggi, putarannya ya, teriakannya paling tinggi, terus paling lancar gitu, nggak ada dedet, nggak ada gitu, mesti gitu, mesti lancar. Cari kitiran mesinnya yang paling tinggi. Kalau udah yang paling tinggi baru kita setel lagi langsamnya ya. Sekali lagi cari putaran mesin paling tinggi. Teman-teman boleh putar ini spoiler ke kiri atau ke kanan, terserah. Pokoknya cari yang paling tinggi gitu, tinggi putaran mesinnya, dan harus lancar. Kalau udah ketemu paling tinggi nih, paling nah baru setel ininya, setel langsamnya. Nah untuk motor 1 silinder, kalau saya sih pakai di 1500 rpm ya untuk stasionernya. 1500 rpm, pokoknya antara 1200 sampai 1500 rpm gitu. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Tapi ini belum dicoba tes, nanti Mas Puji sendirilah yang tes. Kalau sebelumnya kan ini tembus berapa Mas Puji top speednya? 120. Oh 140 sampai 140 km per jam katanya kalau sebelumnya. Tapi itu enggak gaspol ya, ngeri katanya. Enggak sampai full gasnya. Oke bro, dicukupkan sekian ya untuk servis Ninja hari ini. Semoga teman-teman subscriber yang punya Ninja bisa ambil referensi dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.